Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta, kepada Dewan Juri juga. Baik, dari sekian banyak peserta-peserta pada cabang perlombaan pidato pada acara Pentas PAI 2023 yang sudah ada banyak tadi teman-teman yang sudah tampil begitu luar biasa, begitu Masya Allah penampilannya. Nah, ternyata masih banyak teman-teman yang belum tampil dari beberapa sekolah kebanggaannya. Baik, langsung saja untuk ke peserta selanjutnya, yaitu nomor urut 11 asal sekolah dari MAN 1 Surade. Dengan nomor urut 11 asal sekolah SMAN 1 Surade atas nama Nazwa. Kepadanya dipersilahkan. Cek. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil adli wal ihsan. As-salatu wassalamu ala khairul iman wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas nikmatnya yang agung yang tak bisa diukur oleh tukang bubur, inspektur, bahkan gubernur sekalipun. Salawat beserta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada 100 ranking of the most people in the world yang membawa kita dari zaman zahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman biadab ke zaman yang beradab, dan dari zaman Saskia Gotik sampai lahirnya saya sebagai wanita cantik, yakni Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Najwa Febriani Firdaus dari SMA Negeri 1 Surade. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya memberikan rahmat baik di alam dunia maupun di alam akhirat.
agamanya yang indah, ajarannya tak susah sehingga semua orang mampu dengan melakukannya. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk diberikan rahmat. Akan tetapi rahmat yang dimaksud di sini bukan hanya ajaran Islamnya saja, melainkan sosok dan kepribadian beliau juga adalah rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Hadirin, mengapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin atau rahmatan lil muslimin? Ada yang tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh bagian orang di dalam muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan, manusia, bahkan jin sekalipun. Hadirin, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Dengan fakta tersebut seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai dan tentram. Tapi coba kita telisik kembali, sudahkah damai negeri kita tercinta ini? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali berita yang memberitakan kekerasan, pembunuhan, pencurian, dan tindak korupsi secara besar-besaran. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara kita? Bukankah sebagian besar dari kita adalah seorang muslim? Bukankah seorang muslim seharusnya rahmatan lil alamin? Hal ini bisa terjadi karena kita tidak memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Andai kata Islam tidak rahmatan lil alamin, bagaimana jadinya dengan dunia ini? Bagaimana jadinya dengan hewan, tumbuhan, dan manusia di muka bumi ini? Oleh karena itu, marilah kita sayangi apa yang ada di muka bumi maupun alam semesta sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mahabbah wa btisam ansharu bainil anam hadahu din assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Masya Allah. Langsung saja ke peserta selanjutnya dari nomor urut 14 SMAN 1 Pelabuhan Ratu atas nama Akbar Cahaya, kami persilakan. Sekali lagi, nomor urut 14 SMAN 1 Pelabuhan Ratu Akbar Cahaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah maknane wa bihaqiqatil murad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Kepada yang terhormat para panitia penyelenggara pentas PAI yang mudah-mudahan Allah muliakan, dan kepada dewan juri yang saya hormati yang mudah-mudahan Allah muliakan, dan tak lupa pula kepada para teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tentang akhlak generasi milenial di era digital. Hadirin, perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban. Oleh sebab itu, perubahan zaman akibat semakin cepat atau masifnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa teknologi adalah sebuah wasilah atau alat, bukan goyah ataupun tujuan. Sebagai generasi muda, kita harus bentengi diri kita dan orang lain dari efek negatif perkembangan teknologi yang dapat menghantarkan pada jurang kehancuran. Ada kalimat bijak yang mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Sebagaimana kaul para ulama menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, memelihara atau menjaga hal lama dengan baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Dengan ini dapat kita renungkan bahwa perkembangan teknologi dapat mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu dari SMAN 1 Kalibundar dengan nomor urut 14, kepada Anissa kami persilahkan. Sekali lagi dari SMAN 1 Kalibundar dengan nomor urut 14, atas nama Anissa kami persilahkan. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah.
Dengan bismillah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman zuyyinan naw'il insani bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadirin rahimakumullah, sebelum mengawali pembicaraan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dewan Juri dan yang saya hormati segenap para panitia dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan untuk memperlihatkan pakaian yang saya pakai ini, bukan untuk memperlihatkan wajah yang secantik ini. Tapi berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Hadirin rahimakumullah, ilmu itu penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan ilmu seseorang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu pula seseorang akan mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak mengetahui ilmu dan tujuannya, maka apa yang dia kerjakan akan sia-sia karena tidak tahu dasar dan tujuannya. Agar hal tersebut tidak terkena ke diri orang Islam, maka seseorang mempunyai kewajiban, yaitu untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ilmu pula seseorang akan mengetahui apa yang tidak diketahuinya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencari ilmu itu ada banyak cara. Ada yang tahu di sini tidak? Ada apa saja jalan untuk mencari ilmu? Ada yang tahu tidak? Dewan juri, izinkan saya menyebutkan satu persatu. Yang pertama, mencari ilmunya dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah agama seperti mingguan, seperti bulanan, dan juga lain-lain. Yang kedua, dengan cara membaca buku-buku. Dan yang terakhir, yaitu menuntut ilmunya lewat sekolahan. Seperti kita ya rekan-rekan semua, betul tidak betul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencari ilmu yang paling dominan adalah ketika masih kanak-kanak. Karena apa? Karena ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sungguh enak buah serikaya, tapi jangan ditambah beluntas. Cukup sekian dari saya karena ceramahnya sudah tuntas. Ungdur maqala wala tangdur mankila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada nomor urut 15 dari SMA Plus Yaspida atas nama Salam Awali Sanjaya, kepadanya saya persilakan. Sekali lagi dari SMA Plus Yaspida Salam Awali Sanjaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang dimana telah memberikan nikmat yang tidak pernah terukur oleh insinyur, oleh kontraktor, oleh insinyur, oleh kontraktor, bahkan sama tukang bubur. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni pemimpin alam, pemimpin yang telah mendobrak kebatilan dan menegakkan keadilan, pemimpin yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Siapakah dia? Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Yang saya hormati
para dewan juri yang insya Allah Allah muliakan, dan yang saya hormati para rekan-rekan seperjuangan saya yang insya Allah juga Allah muliakan. Hadirin rahimahumullah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khira bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara ilma fa'utiya mulka wal mal. Hadirin, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih pilihan, yaitu 3 pilihan antara tahta, harta dan ilmu, fakhtara ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena apa? Ketika seseorang ingin meraih suatu kedudukan, ketika seseorang ingin meraih suatu jabatan, maka harus dengan ilmu. Sebaliknya, ketika seorang ingin meraih kedudukan, ingin meraih jabatan, tetapi tidak dengan ilmu, contohnya saja, disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hutan, malah ikut-ikutan jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut, malah ikut-ikutan jadi bajak laut. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, ketika disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum sendiri. Bagaikan pisau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika rakyat kecil, rakyat susah, salah sedikit saja dihabis-habiskan. Tetapi giliran pejabat yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, korupsi, pura-pura budak. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Maka dari itu hadirin, ketika kita sholat menggunakan ilmu, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita sholat tidak menggunakan ilmu, mardudatun la tuqbalu, sama saja ibadahnya hanyalah sia-sia dan tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, la yastauna abadan, tidak akan pernah bisa disamakan selama-lamanya. La fi dunya wala fil akhirah, di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak sama. Contohnya, ketika orang yang berilmu takbir ketika akan sholat, Allahu Akbar. Tetapi sebaliknya, ketika seorang yang tidak berilmu ketika takbir sholat, Allah Akbar, takbirnya saja sudah salah, apalagi ketika membaca suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nono dibedol coba. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah berkata, yang perkataannya pernah ditukil oleh Al-Imam Nawawi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka dengan ilmu. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mengajak kepada rekan-rekan semua untuk terus berjuang di dalam menuntut ilmu, di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, itu murni dari perkataan saya. Tetapi kalau ada baiknya, itu murni dari datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu dengan nomor urut 15 dari SMAN 1 Cicurug atas nama Nanda Putri.
Sekali lagi, untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut 15 asal sekolah SMAN 1 Cicurug kepada Saudari Nanda Putri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan karunia-Nya lah hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya. Sebelumnya kepada para dewan juri yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, saya Nanda Putri Afrilian dari perwakilan SMA Negeri 1 Cicurug. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato Islami dengan tema Moderasi Beragama Mewujudkan Kemaslahatan Bangsa. Hadirin rahimakumullah, apa itu moderasi beragama? Moderasi dan beragama. Moderasi sendiri memiliki arti jalan tengah atau yang terbaik di antara dua hal yang memiliki kesenjangan sosial. Sedangkan moderasi beragama menurut para ulama sering mengacu pada penggalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar manusia bisa menjadi saksi atas perbuatan Rasul, dan juga agar Rasul bisa menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dari ayat di atas dapat kita ambil 3 hal yang penting. Yang pertama, lafaz ummatan artinya umat yang menjadi objeknya. Dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya agamanya itu sudah bermoderat. Lantas, apakah umatnya pun sudah ikut bermoderat? Yang kedua, ada lafaz ja'alna artinya menjadikan. Apa maksudnya? Moderasi beragama diberikan oleh Allah kepada agama Islam. Maka potensi ini perlu diaktualisasikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengupayakan moderasi beragama berjalan sesuai dengan kaidah Islam. Dan yang ketiga, ada lafaz wasapo artinya bermoderat. Yang mana moderat ini memiliki arti tidak berlebihan. Kata Allah, Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu
tidak suka orang yang berlebihan. Contohnya, kita tidak diperbolehkan memiliki sifat apatis atau membenci berlebihan terhadap agama lain. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa kunci moderasi yang perlu kita ingat. Di antaranya, ada 9 kata kunci moderasi yang beragama. 1 itu kemanusiaan, 2 kemaslahatan umum, 3 adil, 4 berimbang, 5 taat konstitusi, 6 komitmen kebangsaan, 7 itu toleransi, yang 8 anti kekerasan, ke-9 kearifan lokal, penghormatan terhadap tradisi, itu kunci moderasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu moderasi beragama dan apa-apa saja kunci moderasi beragama yang tadi saya sebutkan, lalu bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Jawabannya sederhana. Cukup saling menghargai, saling menghormati antar umat yang berbeda agama. Tidak membeda-bedakan umat yang agamanya berbeda dengan kita. Dan tidak memaksakan keyakinan agama lain harus sama dengan agama yang kita anut. Lalu muncul lagi pertanyaan, apa dampak moderasi beragama bagi bangsa kita tercinta ini? Jawabannya yaitu, semua agama di negara ini dapat hidup dengan rukun dan dapat menjalankan agamanya tanpa adanya hambatan. Indonesia merupakan negara yang religius sekaligus majemuk. Itu mengapa kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi negara kita, yang mana ini tertera dalam pasal 29 ayat kedua. Masyarakat kita perlu diberitahu bahwa dengan moderasi beragama merupakan cara kita, umat beragama, untuk menjaga persatuan NKRI. Itulah mengapa moderasi beragama harus ada di tengah-tengah kita. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari nomor urut 16 SMA IT Azkiyah atas nama Zaidan Nazifa kami persilakan. Sekali lagi kepada nomor urut 16 dari SMA IT Azkiyah atas nama Zaidan Nazifa kami persilakan. أتماشى إلى البغداد ولا تنسى تحمل الرباط إذا كنتم أمة محمد أجيبوا سلامي بالنشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Dewan juri yang terhormat dan penonton yang saya banggakan. Zaman merupakan suatu periode waktu yang mutlak akan perubahan. Perkembangan yang pasti terjadi seiring dengan berjalannya perkembangan waktu tersebut. Seperti yang telah kita rasakan sekarang di mana ilmu pengetahuan telah berkembang. Yang dari dulu sebelumnya kita tidak mengetahui apapun tentang ilmu pengetahuan. Hingga bahkan disebut sebagai zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan. Atau dalam aspek teknologi yang dimana pada zaman modern ini dapat kita jumpai gadget di mana-mana yang mempermudah kita dalam melakukan komunikasi.
dengan siapapun itu, dalam kondisi apapun itu, dimanapun itu, dapat memudahkan kita untuk melakukan komunikasi tersebut. Bahkan dalam aspek infrastruktur, di mana pada zaman modern ini banyak bangunan-bangunan pencakar langit yang menjunjung tinggi menyentuh awan. Tak dapat dipungkiri bahwasannya perkembangan zaman telah kita rasakan pada saat ini. Namun sadarkah Anda wahai muslimin dan muslimat bahwasannya perkembangan zaman ini tidak diikuti dengan adanya norma dan aturan yang membatasi kemudaratan untuk ikut berkembang. Bahwasannya perkembangan dunia pada saat ini tidak ada aspek yang menghentikan mereka, yang menghentikan kemudaratan tersebut dari ikut menyebar luas. Dan di sanalah titik awal mula kemudaratan merajalela, di mana para remaja tidak jauh dari yang namanya pergaulan bebas, korupsi, pencurian, penindasan, rasisme, dan masih banyak kemudaratan lainnya yang dapat kita jumpai di hampir semua tempat. Dan apabila kemudaratan tersebut kita biarkan begitu saja, maka lambat laun ia akan merusak tatanan dunia. Lalu bagaimana sikap kita untuk menyudahi, untuk menghentikan meluasnya kemudaratan tersebut? Ikhwafillah rahimakumullah. Sesungguhnya jawaban solusi untuk menyudahi kemudaratan tersebut adalah dengan penerapan Islam rahmatan lil alamin yang membersamai perkembangan dunia. Namun akan timbul pertanyaan, kenapa pada akhirnya kita harus memilih Islam? Kenapa Islam rahmatan lil alamin yang harus dijadikan sebagai dasar negara, dasar perkembangan dunia untuk menghentikan kemudaratan tersebut? Allah berkata pada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat lil alamin. Rahmat, yakni rasa kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik itu manusia, hewan, jin, seluruh makhluk ciptaan Allah di alam semesta pasti merasakan kasih sayang darinya. Lalu Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti dengan datangnya Islam, dengan adanya Islam tersebut dapat membawa kedamaian, kesejahteraan, dan rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk di alam semesta. Lalu kenapa kita harus menjadikan Islam sebagai dasar perkembangan dunia? Allah berkata dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, sesungguhnya kalian umat muslim adalah umat terbaik yang Allah utus, yang Allah lahirkan ke dunia. Allah juga berkata dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari di mana aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, aku lengkapkan kepada kalian nikmat bagi kalian, dan aku ridhoi agama Islam untuk kalian. Jadi dengan adanya agama yang ia memiliki unsur kesempurnaan, yang ia memiliki rasa kasih sayang di dalamnya, dengan agama yang Allah Tuhan semesta alam ini ridhoi, jika ia diterapkan menjadi dasar perkembangan suatu dunia, maka kesempurnaan tersebut akan menghasilkan akhir yang juga menghasilkan kesempurnaan. Allah juga berkata dalam surat Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'ala lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan, maka Allah akan menaruh rasa kasih sayang pada hati-hati mereka. Bayangkan wahai penonton sekalian, hadirin dan hadirat, bayangkan apabila seluruh manusia memiliki rasa kasih sayang yang sama terhadap manusia yang lain, maka pencurian, korupsi, penindasan, rasisme tidak akan pernah terjadi dalam perkembangan dunia ini. Bayangkan mereka tidak akan mau untuk melakukan kemudaratan-kemudaratan tersebut karena mereka memiliki rasa kasih sayang yang Allah taruh pada hati mereka agar tidak melakukan maksiat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sesungguhnya salah satu cobaan bagi zaman modern kita sekarang adalah di mana kita menjumpai
perkembangan dunia yang diikuti dengan perkembangan kemudaratan. Namun di dalamnya tidak dijumpai sedikit pun batasan yang dapat menghentikan perluasan kemudaratan tersebut. Maka hendaklah kita sebagai umat yang terbaik, sebagai agama yang paling sempurna untuk menerapkan prinsip kesempurnaan tersebut dalam perkembangan dunia. Yumkin hadza ma astati'u wa aqdiru an uqaddima lakum jami'an. Syukran ala husni istimamikum wa istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sambut penampilan selanjutnya dengan nomor urut 16 asal sekolah dari SMA Bina Persada atas nama Asmaini Mirza. Kepadanya dipersilahkan. Sekali lagi kepada nomor urut 16 asal sekolah SMA Bina Persada atas nama Asmaini Mirza dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan para panitia, yang pertama memang yang paling utama, marilah kita panjatkan puja seraya puji syukur kehadirat Robbi Izzati, the Beneficent, the Merciful, and the Lord of the World, the King of the King, the day of after, because the good Allah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyiduna Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan bertema Islam rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Adakah di antara kalian teman-teman berada di sini merasakan tidak bahagia menjadi seorang muslim? Adakah menyesalinya? Saya yakin jawabannya tidak betul. Mengenai keindahan Islam di antaranya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali sahabat yang membenci-benci Islam, namun sekarang banyak yang diangkat menjadi khalifah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus wahai Muhammad dan melainkan untuk rahmat bagi manusia. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dari firman di atas telah kita ketahui bersama bahwasanya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatan lil alamin, yaitu alam semesta atau kasih sayang dan kebaikan di alam semesta, termasuk manusia. Untuk apa? Yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia ataupun menyempurnakan akhlak manusia. Kita berdiskusi, menyimak dan menambah pengetahuan itu adalah jalan positif yang insya Allah Subhanahu wa taala diberkahinya oleh dan diridhoi oleh Allah. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Adakah teman-teman ini menginginkannya? Dan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam dengan penuh kelembutan, dengan penuh kedamaian atau dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dinu indallahil Islam. Innad dinu indallahi Islam. Dan sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama Islam adalah merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara penuh kasih sayang kepada umat manusia ataupun umat non-muslim. Banyak cacian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan agama Islam, ancaman ataupun sampai pembunuhan, percobaan pembunuhan, beliau hadapi semuanya demi menyebarkan agama Islam. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. I'm nothing, Allah is everything. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukran. Jazakillahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk peserta selanjutnya dari nomor urut 18 SMAN 1 Surade atas nama Muhammad Ripal Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Sekali lagi dari SMAN 1 Surade atas nama Muhammad Ripal Fadilah, saya persilakan. Nomor peserta 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawil sultanu, al-wahidi burhanu, al-maqsudi fil wujudi karamuhu wal ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa tarrim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Yang lainnya yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dalam hadir di tempat ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti berdosa, Habib tercinta anti narkoba, best of the best, king of the king, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya tak ketinggalan pula kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'atnya,
Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini, saya ingin berdakwah atau bertausiah. Dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema atau judul, yaitu berlomba-lomba ataupun berkompetisi dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Tiada lain untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih banyak amal baiknya. Betul begitu? Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tempat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, tempat kebahagiaan, yaitu tempat orang-orang yang banyak amal baiknya ketimbang amal buruknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, tempat kesengsaraan, yaitu tempat untuk orang-orang yang lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Sekarang saya tanya, tiket surga mahal apa murah? Tiket surga mahal apa murah? Sekarang saya tanya lagi, tiket neraka mahal apa murah? Mahal apa murah? Hadirin rahimakumullah. Bahwa sesungguhnya hidup ini hakikatnya memang perlombaan. Tetapi perlombaannya bukan dalam harta kekayaan, bukan dalam jabatan, bukan dari kekuasaan, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, tetapi fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Contohnya apa? Yaitu berakhlak mulia, sabar, dan memperbanyak sedekah. Dulu ada sebuah kisah, mau tahu gak? Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang semasa hidupnya setia menemani Nabi dalam berdakwah. Dia juga adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Pada suatu hari, dia menolong nenek tua yang tidak bisa jalan, yang matanya buta. Beliau mengurus nenek itu. Setiap pagi beliau kasih makan dan bersihkan rumahnya. Seorang khalifah Islam yang terkemuka bisa membantu nenek tersebut. Sedangkan kita apa? Manusia yang berlumuran dosa tetapi gengsinya luar biasa untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Betul begitu? Lanjutkan nih. Satu kali kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Bazatul awliya, bazatul awliya. Bijahim ba'alawi, bijahim ba'alawi. Syailillah, 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 syailillah. Ya Tarim. Ayo sama-sama. Saya doain semoga yang bersalawat ibunya masuk surga, amin. Sayyidillah, ya Tarim, ya Tarim.
ya tarim ya tarim syailillah 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 alhamdulillahi rabbil hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, ayolah kita sama-sama untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jika kita tidak bisa melakukan dari hal yang terbesar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mulailah dari hal yang terkecil, yaitu membuang sampah kepada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dengan aturan sekolah. Betul begitu? Bisa dilaksanakan? Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup pidato ini, saya punya pantun. Bilang cakep ya. Es batu wadahna termos, usum tanur pan kamari. Cukup sakitu permios, pamit mundur sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.